bab 2, yaitu tentang hari akhir ketika bumi berhenti berputar. Ya teman-teman, ketika bumi berhenti berputar adalah kondisi di mana yang dinamakan kiamat, ya, kiamat besar, yaitu ketika bumi itu berputar. Nah, hari ini yang mau kita bahas adalah pertama, makna dari hari kiamat atau hari akhir. Yang kedua, kita mau bahas ada beberapa macam hari akhir itu. Kemudian yang ketiga, tanda-tandanya apa? Tanda-tanda jika mau hari akhiran itu. Yang keempat, hikmahnya. Setelah kita mempelajari maknanya hari akhir, macam-macamnya, kemudian tanda-tandanya, kita akan menemukan hikmah kenapa kita mempercayai, mengimani hari akhir itu. Ya teman-teman, makna dari hari akhir itu sendiri atau hari kiamat adalah hancurnya seluruh yang ada di alam semesta ini, dihancur, diluluh lantahkan. Nah, itu namanya hari akhir atau hari kiamat. Pasti teman-teman sudah tahu semua bahwa hari akhir itu nanti akan adanya suara trompet dari tiupan oleh malaikat Israfil, tentu dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kiamat ini tidak ada satu orang pun, satu manusia pun yang mengetahuinya. Bahkan Rasul Allah SAW, Nabi Muhammad pun tidak mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat ini. Dan yang hanya mengetahui yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Rob semesta alam. Dan nanti ketika sudah bumi dan seisinya sudah hancur, alam semesta ini sudah dihancurkan, maka manusia itu akan dibangkitkan, dikumpulkan lagi di padang mahsyar. Kemudian mereka akan mempertanggungjawabkan amalan-amalannya, apakah amal solehnya lebih banyak atau amal baiknya yang lebih, amal buruknya yang lebih banyak. Dan setiap amalan yang telah dilakukan oleh manusia itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hari. Nah, bagaimana kondisi saat alam semesta ini ditimpa terjadinya hari kiamat itu digambarkan dalam banyak sekali kisah, dalam banyak sekali firman Allah yang menjelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Nah, yang mau kita bahas di sini, yang mau dijelaskan adalah di surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 11. Cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nah, dengan banyaknya bukti yang ada di dalam Quran yang diturunkan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, kita sebagai umat Islam wajib untuk mengimani hari kiamat ini, ya, beriman kepada hari kiamat ini. Jadi ini jadikan untuk sikap kita sebagai umat muslim, yaitu untuk selalu meyakini akan datangnya hari kiamat. Nah, hari kiamat ada beberapa macam, ya. Hari kiamat ada dua macamnya. Yang pertama, kiamat kecil
kecil atau kiamat sugro, yang kedua adalah kiamat besar yaitu kiamat kubro. Nah, kiamat kecil sendiri kita bisa tahu contohnya dari kematian seseorang, ya, kematian seorang manusia, kemudian terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, ya, kejadian-kejadian alam yang ada di sekitar kita itu adalah bagian dari kiamat kecil yang harusnya menjadi pengingat buat kita bahwa kematian itu dekat sekali dengan kita. Nah, jika kiamat besar adalah kiamat yang hancurnya seluruh alam semesta, hancur semuanya. Saat bumi normal itu berada pada porosnya, itu sudah tidak ada pada porosnya. Begitu juga dengan matahari dan planet-planet yang lain, serta meteor-meteor akan saling bertabrakan. Mereka sudah akan hancur gitu ya, sudah tidak pada tempatnya lagi, mereka hancur. Bumi pun seperti itu. Itulah namanya kiamat kubro. Di surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, ya, yang artinya ayat pertama, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Jadi saat itu memang diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Kemudian di ayat 2, wa akhrajatil ardu asqalaha, yaitu bumi akan telah mengeluarkan beban-beban yang dikandungnya, yaitu beban-beban manusia yang dibangkitkan kembali setelah terjadinya hari kiamat itu. Nah, kemudian apakah ada tanda-tanda untuk datangnya hari kiamat ini? Ya, ada. Kita akan bahas yang pertama, yaitu tanda-tandanya banyak ulama muslim yang wafat. Ini salah satu tanda-tandanya. Jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengajarkan banyak ilmu untuk kita, ilmu yang bermanfaat untuk kita, itu banyak yang wafat, ya. Itu salah satu tandanya. Kemudian yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting, ya. Kalau kita belajar agama, kita belajar tentang Islam, itu dianggap kuno, kemudian dianggap nggak gaul, tidak kekinian, ya. Itu salah satu tanda-tanda kiamat. Kemudian yang ketiga, yaitu banyak terjadinya maksiat terang-terangan di muka bumi, ya. Alhamdulillah medalik. Kalau kita lihat sekarang, ya, banyak sekali, ya, orang yang melakukan kemaksiatan secara umum, tidak memiliki rasa malu lagi terhadap kemaksiatan yang dilakukan, ya. Kemudian banyak laki-laki yang menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, kita di dalam Islam, dalam berpenampilan pun itu diatur, ya, teman-teman. Jadi untuk yang perempuan memakai rok, memakai hijab, menutup auratnya, ya, dengan pakaian sesuai perempuan. Kemudian yang laki-laki, ya, laki-laki memakai celana, tidak memakai rok, ya, menggunakan pakaian laki-laki yang digunakan laki-laki. Berpenampilanlah sesuai laki-laki jika laki-laki memang laki-laki, ya. Nah, itu mengapa banyak orang Islam yang melarang orang-orang yang melarang kegiatan-kegiatan yang isinya seperti penampilan laki-laki yang perempuan-perempuan gitu, atau perempuan yang berpenampilan berakting seperti laki-laki dan sebaliknya, walaupun itu hanya berakting, ya. Karena memang Islam melarang itu, dan itu untuk apa? Mencegah kemarahan, ya, murkanya Allah gitu. Jadi jangan pernah berpikir untuk urusan kamu, urusanku, enggak, ini urusan bersama, ya. Karena kalau Allah murka, Allah marah, itu bisa jadi umat yang baik, manusia yang baik pun terkena imbasnya dari kelakuannya mereka. Nah, kemudian banyak terjadi kerusuhan, peperangan. Makanya Islam itu selalu menekankan perdamaian, ya. Agama yang paling damai itu adalah agama Islam, kalian harus yakin itu. Dan banyaknya juga beredar barang-barang terlarang, minuman keras, ya, narkoba dan sebagainya, ya. Banyak
kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul gitu. Ya banyak ya, kita sudah melihat mulai ada tanda-tanda ini, tapi kita harus yakin ya, selama nama Allah masih dikumandangkan, masih disebutkan, insya Allah kiamat itu belum akan terjadi. Teman-teman, setelah kita tahu tanda-tandanya, kemudian makna dari hari kiamat itu, maka akan timbul di hati kita hikmah dari mengimani, mempercayai datangnya hari kiamat ini. Apa saja? Yang pertama, kita akan lebih yakin akan kebesaran Allah ya. Bumi ini milik Allah, alam semesta ini milik Allah ya. Kalau Allah menghancurkan itu sangat mudah sekali gitu. Dan ketika kita mengingat akan datangnya hari kiamat, akan ada kematian, akan ada bencana, peringatan, musibah, itu akan membuat kita semakin jadi pribadi yang mengutamakan lebih banyak amal soleh, mengerjakan perbuatan yang baik, dan meninggalkan amal-amal yang buruk gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang buruk gitu. Kemudian mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Dan dengan kita mengingat akan datangnya kematian, hari kiamat, ini juga akan membuat kita semakin jujur, semakin disiplin ya, bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas kita. Jika kita seorang pelajar, maka tugas kita adalah untuk tidak menunda-nunda pekerjaan kita, tugas-tugas dari guru, kemudian membantu orang tua ya, tugas-tugas dari orang tua juga gitu ya, melakukan banyak amal soleh, amal kebaikan, dan banyak melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lain sebagainya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang hari kiamat, tentang hari akhir. Semoga dengan kita membahas materi ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi melaksanakan amal soleh dan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan buruk, dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan. Ya, semakin rajin, semakin berbakti sama orang tua, ya, semakin menghormati guru-gurunya, melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai seorang pelajar, sebagai anak di rumah ya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.